Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video tutorial selanjutnya, pada hari ini kita akan membahas tentang analisis SWOT. Analisis SWOT ini merupakan suatu instrumen yang sering digunakan dalam membuat pemecahan masalah atau problem solving, sehingga kita bisa melakukan analisa secara komprehensif. Nah, ini adalah definisi analisis SWOT. Yang pertama itu tahun 1988 oleh John and Richard, di mana dia menyatakan bahwa analisis SWOT atau analisis SWOT is an acronym for the internal strength and weakness of the business and environmental opportunities and threat facing that business. Jadi menurut John dan Richard ini bahwa SWOT itu sebenarnya adalah akronim atau singkatan dari S-nya adalah strength, dalam hal ini kekuatan, W-nya adalah weakness, dalam hal ini adalah kelemahan, kemudian O-nya adalah opportunity atau peluang atau kesempatan, dan terakhir adalah threat, dalam hal ini adalah ancaman. Jadi analisis SWOT ini adalah sebuah alat atau instrumen audit komprehensif dan analisis kompetitif dengan menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi dalam sebuah bisnis atau dalam sebuah perusahaan. Analisis SWOT ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi sesuatu yang dilakukan dengan baik sehingga bisa diambil suatu pemecahan atau suatu alternatif yang betul-betul sangat kompetitif. Nah, klasifikasi daripada analisis SWOT ini, yang pertama adalah SWOT atau analisis SWOT yang tadi yang sudah saya jelaskan. Yang kemudian yang kedua ada juga yang sering dikenal dengan TWWS atau Towns. Apa perbedaan dari dua hal ini? Serupa tapi tak sama. Nah, ini yang pertama adalah dari segi istilah mana yang didahulukan. Ini kalau kita lihat, ini kekuatan dan kelemahan, sedangkan yang ini adalah dari ancaman dan peluang. Nah, sekarang selanjutnya kita lihat perbedaan analisis SWOT dengan analisis Towns atau TOWS. Pertama, analisis SWOT itu lebih menekankan pada faktor kondisi atau situasi internal, yaitu kekuatan dan kelemahan dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Kemudian baru dia memperhitungkan faktor eksternal, dalam hal ini ancaman dan kesempatan. Sangat berbeda dengan analisis TOWS, ini lebih menekankan pada investigasi peluang yang merupakan faktor dari eksternal karena dianggap bersifat lebih dinamis dan bersaing. Sesudah mendapat informasi eksternal, barulah dilakukan beberapa penyesuaian dengan memperhatikan potensi internal. Nah, sedangkan persamaannya memiliki 4 elemen, sama-sama mempunyai 4 elemen, yaitu SO, WO, ST, dan WT. Ini nanti yang digunakan sebagai strategi yang akan diterapkan di dalam melakukan analisis SWOT. Hal yang lain, beberapa perbedaan bahwa analisis SWOT itu lebih dilakukan atau lebih diprioritaskan untuk manajemen menengah ke bawah. Nah, tetapi untuk top manager, dalam hal ini pimpinan puncak, itu biasanya TWOS. Kenapa? Karena yang paling mempunyai kesempatan untuk melihat organisasi di luar, untuk melihat bagaimana perkembangan di luar, itu adalah pimpinan puncak. Karena biasanya pimpinan puncak itu mewakili dari sebuah organisasi. Sehingga diharapkan analisis eksternalnya itu bisa lebih baik dan
bisa lebih komprehensif dibandingkan yang manajemen ke bawah. Namun sebaliknya, bagi yang manajemen menengah ke bawah, dia lebih tahu faktor internal, kondisi di dalam sebuah organisasi tersebut. Oleh karena itu, ini lebih didorong ke manajemen level menengah ke bawah. Namun di dalam praktiknya nanti, antara SWOT dan TOWS ini harusnya berkolaborasi sehingga menghasilkan suatu instrumen pemecahan masalah yang sangat sempurna. Ini adalah tujuan daripada analisis SWOT. Tadi yang pertama kita untuk mengidentifikasi kondisi internal maupun eksternal, kemudian juga untuk mengetahui keuntungan yang bisa diperoleh dari sebuah perusahaan atau organisasi, kemudian menganalisis prospek organisasi atau perusahaan, kemudian juga untuk menghadapi adanya kemungkinan pengembangan di dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Sedangkan analisis TOWS itu untuk memaksimalkan peluang yang tersedia, kemudian mengantisipasi segala bentuk tantangan dan menyediakan beberapa solusi untuk memastikan kelemahan tidak membebani usaha atau kemajuan. Ini 4 faktor tadi, mungkin kita tekankan kembali bahwa faktor internal dari sebuah organisasi itu adalah kekuatan dan kelemahan, strength and weakness atau S dan W, sedangkan eksternal itu adalah opportunity dan threat. Jadi sangat tidak boleh apabila pada saat kita melakukan kekuatan dan kelemahan ini tertukar posisinya. Nah, tatkala kita nyebut bahwa ini adalah eksternal, seyogianya dia berada pada opportunity atau pada ancaman, bukan pada internal. Ya, internal dalam hal ini kekuatan atau kelemahan. Nah, jadi tergantung sudut pandangnya, sudut pandang. Sebagai contoh misalkan, apabila dalam melakukan analisis SWOT itu sebagai unit analisisnya adalah puskesmas, maka hal-hal yang berkaitan dengan puskesmas itu berarti faktor internal. Dalam hal ini mungkin puskesmas ingin mencapai layanan prima kesehatan di sebuah puskesmas. Maka seluruh sumber daya di puskesmas itu menjadi faktor internal. Nah, ini yang sering keliru adalah pada saat puskesmas menganggap kader atau posyandu itu merupakan faktor internal. Sebenarnya itu adalah faktor eksternal karena dia bukan merupakan bagian utuh dari komponen internal puskesmas. Nah, oleh karena itu ini contoh yang lain. Jadi contoh yang lain misalkan SDM yang berkualitas merupakan kekuatan, kemudian keterbatasan modal menjadi kelemahan. Tapi ingat sekali lagi, untuk membandingkan apakah dia kuat, apakah dia lemah, kita harus punya standar. Ya, harus punya standar. Standar itu bisa standar dalam sesuai dengan peraturan atau standar sesuai dengan kelaziman. Apabila dia sesuai dengan standar, dia bukan kekuatan, bukan kelemahan. Tapi kalau dia udah melebihi standar, maka dia menjadi kekuatan. Apabila dia di bawah dari standar, maka dia menjadi kelemahan. Nah, demikian juga untuk yang opportunity. Nah, ini saya ambilkan contoh kembali. Tatkala nanti yang ingin didorong itu adalah kinerja daripada posyandu, maka dalam hal ini tenaga kesehatan itu menjadi faktor eksternal. Terbalik, kalau memang yang ingin didorong itu adalah pelayanan puskesmas yang prima, maka kader itu menjadi faktor, kadernya lah yang menjadi faktor eksternal. Nah, tetapi tatkala posyandu yang didorong, maka kader itu menjadi internal, bisa kekuatan, bisa kelemahan. Nah, ini yang harus dipahami betul di mana bagian hilir yang ingin dicapai tadi. Itu akan menentukan posisi apakah dia internal atau dia eksternal. Nah, sebenarnya pendekatan analisis SWOT ini secara garis besar ada 2, yaitu yang pertama adalah kualitatif, dan yang kedua adalah kuantitatif, yang mungkin paling sering dilakukan terutama untuk mahasiswa S1 itu adalah yang kualitatif. Ya. Apa yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif? Jadi pendekatan kualitatif ini
adalah pendekatan yang hanya mengkolaborasikan atau hanya mencek atau mensinergikan antara kekuatan dengan kelemahan, maka muncullah dia strategi, ya, akan muncul strategi. Dan ini biasanya disajikan dalam bentuk naratif, tidak dalam bentuk angka-angka. Berbeda nanti dengan yang kuantitatif, itu disajikan dalam bentuk angka-angka. Yang pertama, apabila kita mempunyai opportunity dan kita mempunyai kekuatan di sini, opportunity dan kekuatan, maka di dalam alternatif pemecahannya adalah memanfaatkan seluruh kekuatan dan merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya untuk strategi, ya. Jadi peluang sebesar-besarnya untuk menghasilkan kinerja yang setinggi-tingginya. Sedangkan W dan O itu strategi yang ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan. Jadi bagaimana kelemahan itu diminimalkan. Sedangkan S dan T adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman. Dan terakhir adalah strategi TW adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan kegiatan yang bersifat untuk berusaha meminimalkan kelemahan dan juga meminimalkan ancaman. Nah, untuk itu ada patron atau ada cara bagaimana kita bisa menentukan bisa menentukan berapa sih sebenarnya strategi yang bisa kita tuliskan. Nah, oleh karena itu tadi sudah saya jelaskan, tatkala kita menulis kekuatan itu ada kita identifikasi misalkan ada 2, kemudian opportunity kita identifikasi juga ada 2, maka seyogianya strategi pemecahannya itu ada 4. Dalam hal ini 2 dikali 2. Nah, strategi itu harus mengawinkan antara S1 dengan O1, S1 dengan O2, S2 dengan O1, S2 dengan O2. Ini adalah strategi yang betul-betul harus dibuat. Boleh jadi nanti di dalam pelaksanaannya ada yang tumpang tindih, itu bisa kita merger. Kalau ada tumpang tindih antara pemecahan yang satu dengan yang lain. Tetapi seyogianya alur pikir ini yang harus diikuti. Nah, selain untuk menentukan jumlah secara kuantitatif tadi, kita juga harus menentukan kamar, ya. Kamar dalam hal ini di mana posisinya. Nah, jadi sudah kita tentukan tadi, misalkan antara opportunity dan threat itu, maka yang didorong adalah comparative advantage. Jadi lebih banyak kita keuntungan yang lebih besar lagi yang bagaimana itu, ya. Tetapi tatkala kekuatan itu berhadapan dengan ancaman, maka kata kunci yang bisa kita gunakan adalah mobilisasi atau mobilization. Nah, berbeda dengan kelemahan, kita ketemu dengan opportunity, maka bisa investment atau de-investment. Nah, terakhir antara weakness dengan threat, ini damage control. Jadi kalau kita perhatikan, damage control itu adalah suatu pendekatan mungkin hanya lebih banyak ke arah metode saja. Kalau ini mungkin kita bisa menambah investasi SDM misalkan, kemudian lagi menambah sarana prasarana, kemudian juga bisa menambah permodalan. Nah, sedangkan yang di trade ini, yang mobilisasi ini hanya menggerakkan orang-orang. Jadi yang sudah ada digerakkan, ya, yang sudah ada itu digerakkan untuk menghadapi ancaman. Nah, itu kalau kita sederhanakan penjelasannya seperti ini, bahwa comparative advantage ini, sel ini merupakan pertemuan 2 elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat. Mobilization, sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi. Ingat ya, sumber daya itu bisa sumber daya SDM, bisa sumber daya logistik atau sarana prasarana, atau bisa juga sumber daya dana. Dan terakhir sekarang mungkin sumber daya itu juga informasi, bisa jadi untuk memperlunak ancaman dari luar, bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang. Nah, selanjutnya kalau di investment ini adalah
Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan, namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Jadi pilihan keputusan adalah melepas peluang yang ada atau memanfaatkan atau memaksa atau menggarap peluang itu menjadi lebih maksimal lagi. Jadi peluangnya ditarik atau memang kita pasrah, peluangnya kita tinggalkan. Sedangkan damage control ini merupakan kondisi yang paling lemah dari sebuah sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar. Nah, ini biasanya kita hanya dengan metode-metode saja. Nah, sedangkan pendekatan kuantitatif atau tahapan ini, pengumpulan data yang diperlukan, jadi nanti ada kita buat matrik, ada matrik IPAS, kemudian ada matrik EPAS. IPAS itu internal Strategic Factor Analysis Summary, atau EPAS, External Strategic Factor Analysis Summary. Jadi dibuat bagaimana interaksi antara kedua-duanya. Nah, ini kalau kita buat seperti ini, jadi nanti akan kita bobot di mana total akhir dari pembobotan itu nanti harus 1. Jadi misalkan di sini ada 2, di sini ada 3, jadi 1 dibagi 5. Nah, itu adalah bobotnya. Sedangkan ratingnya nanti akan kita lihat antara 1 sampai 4. Jadi kita melihat bagaimana kualitasnya, bagaimana kontribusinya dan lain-lainnya. Ini antara 1 sampai 4. Lalu kita kalikan jumlah tersebut. Nah, demikian juga dengan di sini. Ini juga harus totalnya nanti adalah 1, bobotnya juga sama ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan untuk menentukan posisi X dan Y pada kuadran analisis SWOT, karena nanti ini akan merupakan diagram layang pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kita buat seperti ini sehingga selisih total antara peluang dengan total tantangan atau O dikurang T itu adalah Y. Itu adalah sumbu dari Y. Sedangkan selisih total kekuatan dengan kelemahan itu menjadi sumbu X. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan nanti posisinya apakah pada kuadran 1, apakah pada kuadran 2, apakah pada kuadran 3. Nah, disinilah sudah ditentukan, oh ini harus melakukan strategi bertumbuh, oh ini harus melakukan strategi stabil, oh ini harus diversifikasi dan seterusnya. Jadi pada diagram layang ini lebih jelas kemana tujuan yang ingin yang akan kita pilih. Nah, kemudian sementara terakhir keterbatasan dari analisis SWOT ini, bahwa analisis SWOT ini terlalu menekankan kekuatan internal dan mengabaikan ancaman eksternal. Berbeda dengan TOWS tadi ya. Suatu analisis SWOT ini dapat bersifat statis dan dapat berisiko untuk mengabaikan keadaan di luar. Nah, ini yang menjadi kelemahannya. Analisis SWOT ini juga terlalu menekankan pada kekuatan sebagai aspek strategi tunggal. Dan terakhir, suatu kekuatan tidak selalu merupakan sumber kompetitif. Nah, ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.